Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pembagian harta rampasan. Rasulullah SAW mendahulukan mereka yang baru masuk Islam dalam pembagian harta rampasan perang. Hati mereka masih lemah dan perlu diikat lebih erat ke dalam Islam dengan cara yang cerdik dan bijaksana. 100 ekor unta diberikan kepada Abu Sufyan yang masih juga bertanya, "Bagaimana dengan anakku Yazid? Bagaimana pula dengan anakku Muawiyah?" Maka Rasulullah SAW memberikan kepada Yazid dan Muawiyah masing-masing 100 ekor unta. Demikianlah begitu murah hatinya beliau SAW sampai orang-orang yang baru memeluk Islam itu mengerumuni beliau SAW untuk meminta harta, hingga Rasulullah SAW terdesak ke sebuah pohon dan mantelnya yang terlepas pun diambil orang. "Wahai saudara-saudara, kembalikan mantelku," sabda Rasulullah SAW. "Demi diriku yang ada di tangannya, andaikan aku memiliki semua tanaman di Tihamah, tentu aku akan memberikannya kepada kalian, hingga kalian tidak menyebut aku sebagai orang yang kikir, takut, dan dusta." Kemudian beliau SAW berdiri di samping unta milik beliau, dengan sebelah tangan memegang punuk unta. Beliau SAW mengangkat sebiji gandum dan bersabda, "Wahai semua orang, demi Allah, aku tidak lagi menyisakan harta rampasan kalian, termasuk pula sebiji gandum ini, kecuali seperlimanya. Dan seperlimanya itu pun sudah kuserahkan kepada kalian." Keputusan Rasulullah SAW untuk memberikan sejumlah besar harta kepada yang baru memeluk Islam sangatlah tepat. Karena tidak semua orang memeluk Islam dengan akalnya. Banyak orang di dunia ini perlu ditarik kepada kebenaran dengan perut dan nafsunya. Setelah itu, barulah beliau memanggil Zaid bin Thabit yang bertugas membagi-bagikan sisa harta rampasan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Masing-masing mendapat 4 ekor unta dan 40 domba, sedangkan para penunggang kuda masing-masing mendapat 12 ekor unta dan 120 domba. Jumlahnya tentu tidak seberapa dibanding dengan yang lain. Kebijakan Rasulullah SAW ini pun mulanya tidak dipahami, sehingga ada segolongan sahabat yang kecewa. Kemenangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin bersumber dari ketakwaan. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang bertakwa. Pertama, hidupnya berkah. Kedua, furqonan atau mampu memisahkan baik dan buruk. Ketiga, al-busro, yaitu kegembiraan. Bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan, diberikan jalan keluar dari kesulitan, tidak sulit rezeki, mendapat ampunan Allah, hasanah khairon, yang mendapat kebaikan. Orang-orang Ansor. Rasulullah SAW mendengar para sahabat Ansor berbisik-bisik tentang kebijakannya. Bukankah Ansorlah yang bertempur gigih sehingga mereka membalikkan keadaan menjadi kemenangan pada perang Hunain? Kemudian mengapa orang lain yang justru melarikan diri dalam pertempuran yang menikmati hasilnya? Rasulullah SAW
telah bertemu dengan masyarakatnya sendiri. Demikian kata mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat Ansor berkumpul dan bertanya, "Saudara-saudara Ansor, aku mendengar bahwa ada perasaan kalian yang mengganjal terhadap aku. Bukankah dulu aku datang sementara kalian dalam keadaan sesat, atau Allah memberi petunjuk kepada kalian? Bukankah kalian dulu miskin, lalu Allah membuat kalian kaya, lalu juga menyatukan hati kalian?" Ansor menjawab, "Memang Allah dan Rasulullah juga yang lebih bermurah hati." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudara Ansor, mengapa kalian tidak menjawab kata-kataku?" "Dengan apa harus kami jawab ya Rasulullah? Segala kemurahan hati dan kebaikan itu ada pada Allah dan Rasul-Nya juga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, sungguh, demi Allah, kalau kamu mau, tentu kamu masih dapat mengatakan, engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan orang. Kamilah mempercayaimu. Engkau ditinggalkan orang. Kamilah yang menolongmu. Engkau diusir. Kamilah yang memberimu tempat. Engkau dalam kesengsaraan. Kamilah yang menghiburku." Saudara-saudara Ansor, masih adakah sekelumit juga rasa keduniaan itu dalam hatimu terhadap harta itu? Aku telah mengambil hati satu golongan kaum supaya mereka sudi menerima Islam. Sedang terhadap keislamanmu, aku sudah percaya. Tidakkah kamu rela, saudara-saudara Ansor, apabila orang-orang itu pergi membawa kambing, membawa unta, dan kamu pulang membawa Rasulullah ke tempat kamu? Demi Dia yang memegang hidup Muhammad, kalau tidak karena hijrah, tentu aku termasuk orang Ansor. Jika orang menempuh suatu jalan di celah gunung, dan Ansor menempuh jalan yang lain, niscaya aku akan menempuh jalan Ansor. Allahumma ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor, anak-anak dan cucu-cucu Ansor. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebenarnya perumpamaan sahabat yang baik dan buruk itu bagaikan pembawa parfum dan peniup api. Maka pembawa parfum ada kalanya memberi engkau, atau engkau memberinya, atau engkau mendapat bau harum darinya. Adapun yang membawa api, jika tidak membakar pakaianmu, maka engkau akan mendapat bau busuknya." Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.